Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muhibin Zuri, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alfi Elmadiana, WD Amal Sadewi Adelia, dan juga Abifa Faridja Absari akan memaparkan sedikit tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sendiri merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas agar terjadi pembelajaran yang kondusif, efisien, serta sesuai dengan pengaturan sistem, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sementara itu, prinsip pengelolaan kelas merupakan hal-hal yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh seorang guru dalam melakukan pengelolaan kelas, agar terjadi pembelajaran yang efektif dan sesuai yang diharapkan. Nah, dalam melakukan pengelolaan kelas ini sudah pasti terjadi beberapa kendala dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang pendidik. Kendala-kendala tersebut berasal dari dua sumber. Yang pertama yaitu sumber internal dan yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber internal merupakan masalah internal peserta didik yang muncul dari pribadi peserta didik itu sendiri. Masalah yang bersumber dari internal peserta didik biasanya berupa sifat, emosi, perilaku, dan juga pikiran peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu masalah yang bersumber dari sumber eksternal. Sumber eksternal ini merupakan gangguan yang berasal dari eksternal peserta didik, yang mana gangguan tersebut muncul dari luar pribadi seorang peserta didik. Gangguan ini bisa berasal dari rekan sesama pelajar atau dari lingkungan sekitar di mana peserta didik itu tinggal maupun peserta didik itu belajar. Nah, prinsip kedua itu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas dan pendekatannya. Salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan dalam pengelolaan kelas. Dan adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan pendekatannya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah hangat, akrab, dan antusias. Kondisi belajar yang hangat, akrab, dan antusias merupakan salah satu kondisi yang diharapkan oleh guru maupun siswanya. Guru yang mengajar dengan hangat dan akrab akan memicu antusiasme murid untuk belajar dan menyimak apa yang disampaikan oleh seorang guru di depan kelasnya. Namun demikian hangat dan akrabnya antara guru dan siswa sendiri tentunya harus diimbangi dengan menjaga etika antara guru dan siswa tersebut. Yang kedua ialah tantangan yang terukur. Adanya tantangan yang terukur dan sesuai dengan kurikulum dapat memunculkan gairah belajar yang lebih kuat pada diri siswa. Dengan adanya tantangan ini pun akan mematangkan materi yang disampaikan oleh guru kepada siswanya dan menjadikan seorang siswa jauh lebih matang dalam mengolah pikirannya. Namun, tantangan ini sendiri harus terukur dan tidak ngawur, serta tentunya sesuai dengan bahasan dalam pengajaran yang disampaikan. Yang ketiga ialah bervariasi. Pola pendekatan mengajar yang bervariasi cukup membantu kondusivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Variasi dalam mengajar ini akan membuat siswa didik tidak merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama berada di sekolah. Yang keempat ialah interaktif. Pola didik yang interaktif menjadikan suasana belajar mengajar menjadi lebih hidup, dan kegiatan belajar mengajar yang interaktif menjadikan siswa berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mendengar dan menyimak,
namun dituntut untuk berperan aktif dalam pembahasan materi, dan dengan pola interaktif ini akan menjadikan siswa jauh lebih paham pada materi dan juga merasa lebih dihargai. Yang kelima ialah fleksibilitas atau keluasan. Dalam pendekatan pengelolaan kelas, salah satu upayanya adalah keluasan atau fleksibel dari seorang guru. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mengajar dengan luas dan tidak kaku. Guru menjadikan suasana kelas yang nyaman, dan guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga sesuai dengan poin sebelumnya, yaitu interaktif, akan terwujud dengan baik. Yang keenam ialah menekankan pada hal positif. Peran serta guru di sini menjadi sangat penting dalam kegiatan mengajar. Guru harus dapat mengarahkan siswa pada hal yang positif. Baik positif itu tindakan pola pikir yang positif ketika siswa diprediksi akan berpikir negatif pada satu bahasan materi, maka sudah menjadi kewajiban dari siswa baik secara berpikir, bersikap, maupun bertindak pada hal yang positif, sehingga manfaat ilmu yang mereka dapat merupakan ilmu yang bermanfaat dan tidak akan sia-sia seperti itu. Yang ketujuh ialah penanaman disiplin. Penanaman disiplin menjadi salah satu kunci dari pendekatan pengelolaan kelas. Penanaman disiplin ini harus dimulai dari pengajar terlebih dahulu. Seorang guru harus lebih disiplin daripada siswanya. Dengan menunjukkan kedisiplinan dari seorang guru, maka siswa pun akan menjadi segan, dan setiap ucapan atau tindakan dari gurunya akan lebih berpengaruh dan lebih didengar oleh siswanya. Selanjutnya, hubungan antara guru dan murid harus mengandung beberapa prinsip berikut, yaitu keterbukaan, tanggap, saling ketergantungan, kebebasan, dan saling memenuhi kebutuhan. Nah, adapun beberapa manfaat dari beberapa prinsip pengelolaan kelas antara lain yang pertama adalah kondisi kegiatan belajar mengajar lebih kondusif dan juga lebih efektif, seperti itu ya. Yang kedua, siswa lebih mudah mencerna pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, guru lebih mudah menguasai kondisi kelas. Yang keempat, itu lebih memupuk sifat kemandirian terhadap siswa. Yang keenam, terjalin kerjasama yang baik antara guru dan juga siswa. Dan yang terakhir, guru dan siswa secara disadari maupun tidak disadari akan menjadi lebih akrab. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah terjalin kerjasama yang baik. Itulah beberapa materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila masih banyak kurangnya karena kita memang manusia biasa ya teman-teman. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.